Besok hotel itu biar aku dan suamimu yang urus. Kamu itu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Itu kata-kata ibu mertuaku, tepat setelah aku menerima hadiah ulang tahun sebuah hotel senilai 270 miliar dari nenekku. Aku menjawab, "Oh tentu tidak, Bu. Sekarang aku pemiliknya. Semua aku yang atur." Seketika, suamiku berteriak, "Kalau begitu kita cerai," dan ibu mertuaku mengusirku. Tapi mereka tidak tahu, nenekku baru saja akan mengungkap kejutan kedua. Kejutan yang membuat mereka histeris seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di restoran Bintang Samudra terasa sejuk dan mewah. Alunan piano klasik mengalun lembut, menjadi latar bagi denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal. Safira duduk dengan gamis dan hijabnya yang serasi tersemat rapi. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-27. Di seberangnya, Dimas, suaminya, tampak gagah dengan kemeja batik tulis, namun matanya lebih sering tertuju pada ponsel di samping piringnya. Di samping Dimas, duduk Ibu Ratih, ibu mertuanya. Wanita itu mengenakan kalung mutiara besar dan gelang emas yang berkilau setiap kali ia menggerakkan tangan untuk mengambil udang galah di piringnya. Di sisi Safira, duduk Nenek Halimah, sumber ketenangan dan kekuatan di hidupnya. Neneknya, meski hanya mengenakan kebaya katun sederhana, memancarkan aura wibawa yang membuat seisi ruangan segan. Perayaan ini adalah ide Nenek Halimah. Makan malam itu sendiri sudah terasa canggung. Ibu Ratih tidak pernah benar-benar menyukai Safira. Di mata Ibu Ratih, Safira, yang memilih untuk mengurus rumah tangga setelah menikah, adalah wanita yang tidak punya ambisi. Safira dianggapnya hanya beruntung bisa dinikahi Dimas, putranya yang sukses bekerja di perusahaan ekspor-impor. Kenyataannya, perusahaan itu pun sebenarnya dibantu modal awalnya oleh Nenek Halimah, fakta yang sering dilupakan oleh Dimas dan ibunya. "Safira, kamu tidak tambah gemuk ya, padahal di rumah saja kerjanya," ujar Ibu Ratih di sela-sela kunyahannya. Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun nadanya jelas sebuah sindiran. Dimas hanya tertawa kecil, ibu ini bisa saja. Safira tersenyum tipis, menahan perih. "Alhamdulillah, Bu. Mungkin karena banyak bergerak di rumah," jawabnya sopan. Nenek Halimah hanya mengamati, matanya yang tajam merekam setiap interaksi. Setelah hidangan penutup disajikan, Nenek Halimah berdaham pelan. Alunan piano sejenak berhenti, seolah memberi jalan. "Kita semua berkumpul malam ini untuk merayakan hari jadi cucu saya, Safira," ucap Nenek Halimah, suaranya tenang namun memenuhi ruangan. Usia 27 adalah usia yang istimewa. Usia di mana seorang wanita telah matang, tahu apa yang dia mau, dan siap memegang tanggung jawab besar. Ibu Ratih memutar bola matanya sedikit, seolah bosan. Dimas tersenyum, mengira akan ada amplop tebal atau jam tangan baru lagi untuknya, yang mewakili istrinya. Nenek Halimah lalu mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. Bukan kotak perhiasan. Bukan kunci mobil. Melainkan sebuah map kulit berwarna merah marun. Beliau menyerahkannya melintasi meja kepada Safira. Tangan Safira sedikit gemetar saat menerimanya. Dia menatap neneknya, bingung. "Buka," kata Nenek Halimah lembut. Safira membuka map itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen legal, akta, dan sertifikat. Di halaman paling atas, tertera nama, Grand Halimah Hotel. "Nenek, ini apa?" bisik Safira, jantungnya mulai berdebar. "Itu hadiah ulang tahunmu, Cu," kata Nenek Halimah. "Sebuah hotel yang baru selesai dibangun di pusat kota. Semua atas namamu. Nilainya, jika harus diangkakan, mungkin sekitar 270 miliar. Hening. Denting sendok yang tak sengaja dijatuhkan pelayan di ujung ruangan terdengar, seperti hantaman gong. Safira membeku. Matanya membulat, menatap dokumen di tangannya lalu ke wajah neneknya. Air mata mulai menggenang. Ini bukan sekadar hadiah. Ini di luar nalar. Dia menoleh ke Dimas. Reaksi suaminya adalah sesuatu yang akan diingat Safira selamanya. Wajah Dimas pucat pasi, lalu memerah. Rahangnya mengeras. Ponsel yang tadi digenggamnya erat, terjatuh dari tangannya ke pangkuan. Tapi matanya tidak menatap Safira. Matanya menatap lurus ke arah ibunya, Ibu Ratih. Wajah Ibu Ratih lebih mengerikan. Senyumnya yang tadi terpasang kaku, kini luntur, digantikan ekspresi syok yang tak tertutupi.
Mulutnya sedikit terbuka. Kilatan di matanya bukan kebahagiaan untuk menantunya. Itu adalah kilatan keserakahan murni, keterkejutan, dan kemarahan, seolah-olah hadiah ini adalah penghinaan baginya. "Selamat, Safira," desis Ibu Ratih, suaranya serak. Dia adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Nenekmu baik sekali." Kata, "baik sekali," diucapkannya dengan penekanan aneh. Dimas buru-buru memungut ponselnya, lalu tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. 270 miliar? Haha, nenek serius? Ini luar biasa, sayang. Dimas meraih tangan Safira, tapi genggamannya terasa dingin dan terlalu kencang, seolah sedang mencengkeram properti, bukan tangan istrinya. Safira terlalu bingung untuk merespons. Dia hanya bisa menatap Nenek Halimah. "Nenek, ini terlalu banyak." Safira tidak bisa. Nenek Halimah mengatupkan tangannya di atas tangan Safira yang memegang map. "Bisa. Kamu bisa. Sudah waktunya kamu memegang apa yang menjadi hakmu. Nenek percaya padamu." Sisa makan malam itu berlalu dalam kabut yang aneh. Ibu Ratih dan Dimas tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Mereka hampir tidak bicara, tapi Safira bisa melihat mereka berdua terus-menerus bertukar pandang, berbisik tegang saat Safira pura-pura melihat ke arah lain. Atmosfer perayaan telah lenyap, digantikan oleh ketegangan yang pekat. Saat mereka bersiap untuk pulang, Safira memeluk neneknya erat. Dia merasa aman dalam pelukan itu, namun juga merasa takut akan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Nenek Halimah balas memeluknya, lalu berbisik sangat pelan, tepat di telinga Safira, sehingga hanya dia yang bisa mendengar. "Jaga dirimu baik-baik, Cu. Hadiah ini adalah ujian." Kata-kata itu mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung Safira. Ujian. Neneknya tahu apa yang akan terjadi. Perjalanan pulang ke rumah terasa sangat panjang. Di dalam mobil mewah yang dikemudikan Dimas, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Radio dimatikan. Satu-satunya suara adalah deru pelan mesin dan pendingin udara. Safira duduk di kursi penumpang, memeluk map merah marun itu di dadanya seperti perisai. Dia bisa merasakan kemarahan yang terpancar dari suaminya. Dimas menggenggam kemudi begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Safira. Di kursi belakang, Ibu Ratih juga diam seribu bahasa. Namun Safira bisa melihat dari spion tengah bagaimana wanita itu menatap tajam ke depan, bibirnya terkatup rapat membentuk garis tipis yang kejam. Ketegangan di dalam mobil begitu tebal, Safira merasa sesak napas. Dia mencoba membuka suara, "Dimas, soal hotel itu, aku..." Dimas memotongnya dengan cepat, suaranya datar dan dingin. "Tunggu sampai di rumah." Safira langsung terdiam. Ini bukan Dimas yang biasa ia kenal. Atau, mungkin ini adalah Dimas yang sebenarnya. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit. Rumah itu indah, tapi Safira tidak pernah merasa itu adalah rumahnya. Semua perabotan dipilih oleh Ibu Ratih. Semua aturan dibuat oleh Ibu Ratih. Bahkan jadwal harian Safira seolah harus mendapat persetujuan diam-diam dari mertuanya. Dimas memarkirkan mobil di garasi, mesin dimatikan, dan kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti. "Ayo masuk," kata Dimas. Nadanya seperti memberi perintah pada bawahan. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Lampu ruang tamu sudah menyala terang. Ibu Ratih tidak pulang ke paviliun samping yang biasa ia tempati. Dia langsung berjalan ke sofa utama dan duduk tegak, seolah seorang ratu yang siap memimpin sidang. Dia meletakkan tas tangannya yang mahal di meja dengan keras. Dimas berdiri di samping ibunya, menyilangkan tangan di dada. Dia menatap Safira. Safira berdiri di tengah ruangan, masih memeluk mapnya. Dia merasa seperti seorang terdakwa. Jadi, Ibu Ratih yang memulai. Suaranya tidak lagi disamarkan dengan kesopanan palsu. Suaranya tajam, penuh tuntutan. 270 miliar. Nenekmu benar-benar sudah tidak waras, memberikan mainan semahal itu pada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Hinaan itu menusuk langsung ke hati Safira. "Ibu." "Diam," bentak Ibu Ratih. "Kamu pikir kamu bisa apa dengan hotel itu? Kamu bahkan tidak bisa mengurus suamimu dengan benar tanpa bantuanku." Dimas hanya diam, membiarkan ibunya menyerang Safira. "Hotel itu," lanjut Ibu Ratih, "harus jadi bisnis keluarga. Kita tidak bisa membiarkan Safira yang tidak tahu apa-apa mengurus uang sebanyak itu." Dimas akhirnya angkat bicara, nadanya seolah-olah dia adalah penengah yang bijak, padahal jelas dia berpihak kemana. "Benar, sayang. Ibu lebih berpengalaman. Ini untuk kebaikan kita. Bayangkan,
hotel itu bisa kita kembangkan. Aku bisa resign dan fokus di sana. Mata Ibu Ratih berkilat. Bagus. Besok hotel itu biar aku dan suamimu yang urus. Aku yang akan jadi direktur keuangan, Dimas yang jadi direktur utama. Kita juga kan keluarga. Lalu, dia menatap Safira dengan pandangan meremehkan. Kamu itu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Kamu di rumah saja, terima uang bulanan. Itu lebih cocok untukmu. Safira mendengarkan semua itu. Dia merasakan amarah yang dingin mulai menjalar di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang hotel. Ini tentang harga dirinya yang diinjak-injak selama bertahun-tahun. Dia ingat bisikan neneknya. Hadiah ini adalah ujian. Safira menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan map itu di atas meja, di depan Ibu Ratih, tapi tidak melepaskannya. Dia menatap mata ibu mertuanya, lalu beralih ke suaminya. Oh tentu tidak, Bu, ucap Safira. Suaranya pelan, tapi mantap. Jelas dan tanpa keraguan. Ruangan itu mendadak senyap. Ibu Ratih dan Dimas tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Safira akan melawan. Apa kamu bilang? Tanya Ibu Ratih, suaranya naik 1 oktav. Aku bilang tidak, ulang Safira, kali ini lebih keras. Hotel itu hadiah untukku. Atas namaku. Nenek Halimah memberikannya padaku. Dia menarik map itu kembali ke pelukannya. Sekarang aku pemiliknya. Jadi, semua aku yang atur. Keberanian itu datang entah dari mana, tapi rasanya sungguh melegakan. Wajah Dimas memerah padam. Dia tidak menyangka istrinya yang, penurut, bisa membantah. Safira, berani kamu bicara seperti itu pada ibu? Teriak Dimas. Kamu sudah gila karena uang? Aku hanya menyatakan apa yang menjadi hakku, kata Safira tenang. Itu hotelku. Kemarahan Dimas meledak. Topeng suami yang baik dan sabar itu hancur berkeping-keping. Oh, jadi sudah merasa hebat? Merasa jadi pemilik hotel? Dia melangkah maju, menunjuk wajah Safira. Dengar ya, kalau kamu bersikap seperti ini, kalau kamu tidak mau diatur, kita cerai saja. Ancamannya menggantung di udara. Dimas yakin Safira akan takut. Dia yakin Safira tidak akan berani kehilangan statusnya sebagai istri. Memang kamu mau jadi janda? Lanjutnya dengan nada mencemooh. Kamu pikir ada yang mau sama janda sepertimu? Safira tertegun mendengar kata, cerai. Hatinya sakit, tapi dia tidak menangis. Dia justru melihat suaminya dengan lebih jelas. Inilah nilai dirinya di mata Dimas. Ibu Ratih, melihat Safira hanya diam, merasa menang. Dia ikut berdiri, menimpali dengan amarah yang lebih besar. Dasar menantu kurang ajar. Tidak tahu diuntung. Sudah dikasih hati minta jantung. Kamu itu cuma parasit di keluarga ini. Wanita itu melotot, jarinya menunjuk lurus ke pintu depan. Mulai malam ini, angkat kaki dari rumah ini. Pergi kamu. Bawa hotelmu itu dan jangan pernah kembali. Suasana menjadi hening seketika setelah teriakan terakhir Ibu Ratih. Safira berdiri sendirian, diancam cerai oleh suaminya dan diusir dari rumah oleh ibu mertuanya, semua di malam ulang tahunnya. Teriakan Ibu Ratih masih menggema di ruang tamu yang mendadak sunyi. Pergi kamu. Telinga Safira berdenging. Dia berdiri terpaku, menatap 2 orang yang selama ini menjadi bagian terdekat dalam hidupnya. Suaminya, yang mengancamnya dengan status janda, dan ibu mertuanya, yang mengusirnya dari rumah. Safira merasakan sesuatu yang dingin dan keras terbentuk di dalam hatinya, menggantikan rasa sakit yang tadi menusuk. Dia bahkan tidak menangis. Dia hanya menatap Dimas, lalu menatap Ibu Ratih, dan melihat mereka apa adanya untuk pertama kalinya. Mereka adalah 2 orang yang serakah, yang baru saja melihat sumber uang mereka, yang mereka kira adalah Dimas, dihina oleh sumber uang yang jauh lebih besar, yaitu Nenek Halimah. Dan kini, mereka melihat Safira sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Ancaman cerai dan pengusiran itu adalah senjata mereka untuk merebut kembali kendali. Safira baru saja akan membuka mulut. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan. Mungkin dia akan setuju untuk pergi. Mungkin dia akan melawan. Dia tidak tahu. Tapi sebelum sepatah kata pun keluar, suara kunci yang diputar di pintu depan memecah ketegangan. Suaranya pelan, tapi di dalam kesunyian yang tegang itu, bunyinya terdengar seperti letusan senjata. Klik, ceklek. Pintu utama yang berat itu terbuka. Dimas dan Ibu Ratih tersentak kaget. Mereka mengira Safira akan pergi lewat pintu itu. Mereka tidak menyangka ada yang akan masuk. Nenek Halimah berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, berdiri 2 pria tegap berjas hitam,
Wajah mereka datar tanpa ekspresi. Nenek Halimah tidak tampak marah. Dia tampak tenang. Dan ketenangan itulah yang terasa jauh lebih menakutkan daripada amarah siapapun di ruangan itu. Beliau melangkah masuk, sepatunya yang beralas datar tidak menimbulkan suara di lantai marmer. Nenek? Suara Safira bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak ancaman itu dilontarkan. Ibu Ratih, yang terkejut karena pintunya bisa dibuka orang lain, segera memulihkan rasa terkejutnya dan menggantinya dengan kemarahan baru. Ini adalah panggungnya, dan Nenek Halimah telah menginterupsinya. Tidak usah ikut campur, Bu, bentak Ibu Ratih, merasa wibawanya sebagai nyonya rumah terancam. Saya sedang mendidik menantu yang tidak tahu diri ini. Dia sudah berani melawan suami dan mertuanya. Ibu Ratih berjalan mendekati Safira, hendak menarik lengan menantunya itu. Dan saya sedang mengusir dia dari rumah anak saya. Nenek Halimah mengangkat satu tangannya. Gerakan kecil, hanya telapak tangan yang terentang. Tapi itu cukup untuk membuat Ibu Ratih berhenti melangkah. Mendidik, ulang Nenek Halimah, suaranya pelan namun tajam. Mengusir? Nenek Halimah tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ibu Ratih, Anda tidak bisa mengusir pemilik rumah. Pernyataan itu menggantung di udara. Ibu Ratih mengerutkan kening, bingung. Apa maksudmu? Tua Bangka Pikun. Tentu saja ini rumah anakku. Dimas yang membelinya. Dimas, yang sejak tadi diam, kini mulai berkeringat. Dia menatap ibunya, lalu ke Nenek Halimah, lalu ke Safira. Dia tahu persis apa yang Nenek Halimah bicarakan. Wajahnya pucat pasi. Nenek, jangan. Bisik Dimas. Tapi Nenek Halimah tidak memedulikan Dimas. Matanya terkunci pada Ibu Ratih. Rumah anakmu? Dimas? Nenek Halimah memanggil nama Dimas, membuat pria itu tersentak. Apa kamu tidak pernah jujur pada ibumu? Atau kamu sudah berbohong begitu lama sampai kamu lupa mana yang benar? Nenek melangkah pelan, mengelilingi sofa mewah yang dipilih Ibu Ratih. Rumah yang kalian tempati ini. Rumah megah 3 lantai di kawasan elit. Apa Ibu Ratih pernah bertanya pada Dimas? Dari mana dia mendapatkan uang muka sebesar 5 miliar saat dia baru bekerja 2 tahun? Ibu Ratih terdiam. Matanya beralih ke Dimas, menuntut jawaban. Dimas tidak bisa menatap ibunya. Itu bonus perusahaan, kata Dimas lemah. Bonus perusahaan? Nenek Halimah tertawa lagi. Perusahaan tempat Dimas bekerja. Perusahaan ekspor-impor yang sangat sukses, itu. Apa Anda tahu, Ibu Ratih, siapa pemilik sebenarnya perusahaan itu? Nenek Halimah berhenti di depan Safira, menepuk pelan bahu cucunya yang gemetar. Perusahaan itu, mobil mewah yang Dimas pakai setiap hari, dan ya, rumah ini semuanya adalah milikku. Yang kuberikan pada Safira sebagai hadiah pernikahan, jauh sebelum hotel ini. Semuanya atas nama Safira. Kebenaran itu menghantam Ibu Ratih seperti kereta barang. Dia terhuyung mundur, tangannya memegangi dadanya. Tidak mungkin. Kamu bohong. Dimas bilang dia bohong. Serunya histeris. Tapi Dimas hanya menunduk. Tinjunya terkepal. Dia tidak bisa menyangkalnya. Seluruh hidupnya yang mewah, kebanggaannya sebagai pria sukses, ternyata hanyalah pinjaman dari nenek istrinya. Dia hanya dipinjamkan untuk mengelola aset milik istrinya sendiri, yang kini dia ancam akan ceraikan. Nenek Halimah menatap Dimas dengan tatapan dingin. Dan kamu, Dimas, kamu baru saja mengancam akan menceraikan cucuku? Mengatainya janda? Nenek memberi isyarat kepada salah satu pria di belakangnya. Pria itu, yang ternyata adalah seorang pengacara bernama Pak Antono, melangkah maju dan membuka map yang dibawanya. Kamu pikir kamu siapa? Lanjut Nenek Halimah. Kamu pikir, setelah kamu mengancamnya dan ibumu mengusirnya, kalian akan mendapatkan hotel itu? Pak Antono berdeham. Pak Dimas, Ibu Ratih. Saya Antono, kuasa hukum dari Ibu Safira Halimah. Nama Nenek Halimah disebut, menegaskan siapa pemilik utama dari semua kekayaan ini. Ancaman cerai atau talak yang baru saja Anda ucapkan, Pak Dimas, didengar oleh lebih dari 2 saksi di ruangan ini. Itu sudah sah secara agama dan bisa menjadi dasar gugatan cerai yang kuat. Ibu Ratih ternganga. Cerai? Siapa yang mau cerai? Kita tidak bicara soal cerai. Pak Antono menatapnya datar. Suami klien saya baru saja meneriakkan, kita cerai saja. Klien saya, Ibu Safira, menerima ucapan itu sebagai niat talak. Tidak, jerit Dimas, akhirnya sadar dari kebekuannya.
Aku tidak bermaksud begitu. Aku emosi. Safira, sayang, aku emosi. Nenek Halimah memotongnya. Sudah terlambat. Kesabaranku sudah habis. Bertahun-tahun aku diam melihat cucuku direndahkan di rumahnya sendiri. Diperlakukan seperti pembantu olehmu, Ratih. Dan dikhianati olehmu, Dimas, yang lebih memilih menuruti keserakahan ibumu daripada membela istrimu. Nenek menatap Safira. Map hotel itu. Ambil. Safira, yang masih syok, mengangguk dan mengambil map hotel yang tadi diletakkannya di meja. Dan sekarang, kata Nenek Halimah, suaranya kembali tenang. Ini adalah rumah cucu saya, Safira. Dan kalian berdua adalah tamu yang tidak diundang. Ibu Rati gemetar, bukan lagi karena marah, tapi karena takut. Kamu tidak bisa melakukan ini rumahku. Buktikan, tantang Nenek Halimah. Silakan panggil polisi. Tunjukkan pada mereka sertifikat rumah ini. Oh, maaf. Sertifikatnya ada padaku. Atas nama Safira. Histeria itu meledak seketika. Ibu Ratih, menyadari bahwa semua yang dikatakan Nenek Halimah adalah kebenaran, tidak lagi berteriak pada Safira. Dia berbalik dan menyerang anaknya sendiri. Dimas, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan ini? Dia memukuli dada Dimas dengan membabi buta. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang ini semua hasil kerjamu. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istri. Pria macam apa kamu? Dimas, yang harga dirinya sudah hancur lebur, mendorong ibunya hingga wanita itu terjatuh ke sofa. Ini semua karena ibu. Ibu yang tidak pernah puas. Ibu yang selalu membanding-bandingkanku. Ibu yang menyuruhku meminta lebih dan lebih. Ibu yang membuatku jadi serakah. Teriak Dimas, wajahnya basah oleh keringat dan air mata penyesalan. Aku cinta sama Safira. Dulu. Cinta? Nenek Halimah mendengus. Cintamu hanya sebatas materi, Dimas. Ibu Ratih, dari sofa, melolong seperti serigala terluka. Dia tidak menangisi kesalahannya. Dia menangisi kemewahan yang akan hilang. Dia berguling, meraih kaki meja, seolah memeluk hartanya untuk terakhir kali. Tidak. Ini rumahku. Aku yang memilih gorden ini. Aku yang memilih sofa ini. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku, jeritnya. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuakan. Safira, yang sedari tadi dia membatu, akhirnya menemukan suaranya. Rasa sakit di hatinya telah mati rasa. Yang tersisa adalah kekecewaan yang begitu dalam, begitu pekat. Dia menatap Dimas, pria yang dulu ia cintai, yang berjanji akan menjaganya di depan penghulu. Pria itu kini tampak kecil dan hina. Jadi, selama ini, bisik Safira, semua perlakuanmu, semua kata-kata manismu, itu karena aku punya akses ke uang nenek. Dimas tidak sanggup menatap mata istrinya. Dia jatuh berlutut. Bukan di depan Safira, tapi di depan Nenek Halimah. Nek, ampun. Nek, saya hilaf. Saya mohon, jangan ambil semuanya. Jangan ceraikan kami. Saya janji akan jadi suami yang baik untuk Safira. Saya akan melawan ibu saya. Saya janji. Ibu Ratih menjerit mendengar itu. Anak durhaka. Kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri. Diam, Bu, bentak Dimas. Ibu tidak sadar kita akan jadi gelandangan malam ini. Pak Antono, sang pengacara, melangkah maju lagi, mengabaikan drama keluarga yang menjijikan itu. Nyonya Ratih, Pak Dimas. Klien kami, Ibu Safira, meminta Anda berdua untuk segera mengosongkan properti miliknya. Mengosongkan? Ibu Ratih bangkit. Sekarang? Ini sudah malam. Kami mau tidur di mana? Itu bukan urusan klien kami, jawab Pak Antono datar. Anda telah mengancam dan mengusir pemilik rumah yang sah. Status Anda kini adalah penerobos. Safira. Dimas merangkak, mencoba meraih kaki Safira. Sayang, tolong, jangan lakukan ini. Ini rumah kita. Safira mundur selangkah, seolah sentuhan Dimas bisa menularkan racun. Dia menatap wajah pria itu. Wajah yang dulu ia puja, kini hanya tampak asing dan penuh kepalsuan. Dia teringat semua malam ketika Dimas memuji masakan ibunya lebih enak dari masakannya. Dia teringat semua kesempatan ketika Dimas membelikan ibunya tas mahal, sementara memberinya izin untuk membeli baju baru saat diskon. Dia teringat ancaman cerai dan sebutan janda tadi. Safira menarik napas panjang. Dia menatap Nenek Halimah,
yang mengangguk memberinya kekuatan. Dia adalah pemilik hotel. Dia adalah pemilik rumah. Dia adalah pemilik hidupnya sendiri. Pak Antono, panggil Safira. Suaranya mengejutkan dirinya sendiri. Terdengar kuat dan tanpa keraguan. Beri mereka waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang paling penting. Dimas dan Ibu Ratih membeku. Perintah itu datang dari Safira. Bukan Nenek Halimah. Safira, kamu tidak serius. Rintih Dimas. 15 menit, ulang Safira. Pria berjas satu lagi, yang ternyata adalah seorang petugas keamanan pribadi, akan mengantar kalian ke kamar untuk mengambil barang, dan memastikan kalian tidak mengambil apapun yang bukan milik kalian. Ibu Ratih pingsan. Kali ini benar-benar pingsan. Matanya memutar ke atas dan tubuhnya ambruk ke lantai. Dimas panik. Ibu. Safira tolong, ibuku pingsan. Panggil ambulans. Safira menatap tubuh mertuanya yang terkulai, lalu menatap Dimas. Nenek, apa kita punya nomor ambulans? Nenek Halimah tersenyum tipis. Pak Antono, tolong urus. Pengacara itu mengeluarkan ponselnya. Ambulans akan datang. Sambil menunggu, waktu 15 menit Anda sudah berjalan, Pak Dimas. Sebaiknya Anda mulai berkemas untuk Anda dan ibu Anda. Dimas terbelah. Antara ibunya yang pingsan dan ancaman kehilangan segalanya. Dia meraung frustrasi. Dia berlari ke atas, ke kamarnya dan Safira, mantan kamarnya, dan terdengar suara barang-barang dilempar. Petugas keamanan mengikutinya dari belakang. Safira tetap di ruang tamu. Dia tidak naik. Dia tidak ingin melihat kamar itu lagi. Tak lama kemudian, petugas medis datang bersamaan dengan keluarnya Dimas membawa satu koper besar dan satu tas jinjing milik ibunya. Ibu Ratih, yang ajaibnya siuman tepat saat petugas medis mengangkatnya ke tandu, mulai meratap lagi. Hartaku, tasku, perhiasanku. Sudah di dalam tas. Bu, desis Dimas, malu. Mereka digiring keluar pintu. Di ambang pintu, Dimas berhenti. Dia menoleh ke belakang. Menatap Safira, yang berdiri tegak di samping neneknya, memeluk map hotelnya. Wajahnya basah oleh air mata, tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata kemarahan dan kekalahan. Safira, kamu akan menyesal? Ancamnya lemah. Safira menatapnya lurus di mata. Kamu bilang, aku akan jadi janda. Kamu salah. Suaranya dingin dan menusuk. Aku akan jadi wanita bebas yang kaya raya. Dan kamu, yang baru saja mengancam akan menceraikanku di depan saksi, kamu yang akan jadi gelandangan. Safia mengangguk ke petugas keamanan. Pintu ditutup. Suara raungan ambulans dan teriakan Ibu Ratih perlahan menjauh. Safira bersandar di pintu, kakinya tiba-tiba terasa lemas seperti jeli. Dia menatap Nenek Halimah, dan akhirnya, air mata haru dan kelegaan itu mengalir. Pagi hari datang dengan keheningan yang asing. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahannya, Safira bangun di kamarnya sendirian. Tidak ada suara dengkuran pelan Dimas di sampingnya, tidak ada suara ketukan di pintu dari Ibu Ratih yang menyuruhnya segera membuat sarapan. Yang ada hanya hamparan sprei dingin di sisi lain tempat tidur dan cahaya matahari pagi yang menembus gorden tebal, menerangi debu-debu yang beterbangan. Keheningan itu terasa memekakan telinga. Rumah besar yang selama ini terasa sesak dan menindas, kini terasa kosong dan terlalu luas. Safira duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Dia merasa lega, tentu saja. Beban yang selama ini menghimpit dadanya terasa terangkat. Tapi di bawah kelegaan itu, ada rasa takut yang baru. Dia bebas. Tapi apa yang harus dia lakukan dengan kebebasan ini? Dia kini pemilik rumah besar, dan sebuah hotel bernilai ratusan miliar. Dia, Safira, yang selama ini dicap, tidak tahu apa-apa soal bisnis. Dia mandi dan berganti pakaian. Saat dia turun ke ruang makan, aroma kopi segar dan roti panggang menyambutnya. Nenek Halimah sudah duduk di meja makan, membaca koran pagi seolah-olah tadi malam tidak terjadi apa-apa. Selamat pagi, Cu, sapa Nenek Halimah, melipat korannya. Tidurmu nyenyak? Safira hanya tersenyum tipis dan duduk. Bei Asih, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu jauh sebelum Safira menikah, meletakkan sepiring nasi goreng di depannya. Bei Asih menatapnya dengan senyum maklum. Jelas dia sudah tahu apa yang terjadi semalam. Nenek, Safira takut. Aku Safira jujur, suaranya pelan. Safira tidak tahu harus mulai dari mana. Hotel bisnis. Safira benar-benar tidak tahu apa-apa, seperti kata Ibu Ratih. Nenek Halimah meletakkan cangkir kopinya. Beliau meraih tangan cucunya.
Kamu pikir nenek akan memberikan mainan 270 miliar pada orang yang tidak tahu apa-apa? Nenek Halimah tersenyum misterius. Safira, ingat saat nenek memintamu mengurus pembukuan yayasan amal kita 3 tahun lalu? Kamu bilang itu terlalu rumit. Safira ingat, Nek, laporannya berantakan. Dan kamu merapikannya, lanjut nenek. Ingat saat nenek memintamu menganalisis proposal investasi dari 3 perusahaan rintisan tahun lalu? Kamu bilang kamu tidak mengerti. Safira hanya memilih yang paling masuk akal, yang produknya jelas, kata Safira. Dan perusahaan itu sekarang nilainya naik 3 kali lipat, kata nenek Halimah. Dan ingat saat nenek memintamu meninjau ulang semua kontrak vendor untuk catering haji kita? Kamu menemukan ada penggelembungan dana sebesar 20%. Safira terdiam. Dia mulai mengerti. Semua itu, nenek sedang melatihmu, potong nenek Halimah. Aku sudah melihat sifat asli Dimas dan ibunya sejak lama. Aku tahu hari ini akan datang. Aku tidak bisa memberimu kekayaan tanpa memberimu senjata untuk melindunginya. Kamu tidak tahu apa-apa, Safira. Kamu hanya belum sadar seberapa banyak yang kamu ketahui. Kamu punya insting bisnis yang tajam, kamu teliti, dan kamu jujur. Itu lebih dari cukup. Kata-kata nenek Halimah seperti bensin yang menyulut api kecil di dalam diri Safira. Rasa takut itu tidak hilang, tapi kini ada tekad yang mendampinginya. Pak Antono akan tiba sebentar lagi, kata nenek. Kita akan ke Grand Halimah Hotel. Sudah waktunya sang pemilik menyapa karyawannya. 1 jam kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti di lobi Grand Halimah Hotel. Bangunan itu menjulang tinggi, kaca-kacanya berkilauan memantulkan matahari pagi. Ini adalah pertama kalinya Safira melihatnya dari dekat. Jantungnya berdebar kencang. Saat dia melangkah masuk, didampingi nenek Halimah dan Pak Antono, seluruh staf lobi membungkuk hormat. Mereka telah diberitahu bahwa pemilik baru akan datang. Safira, dengan hijabnya yang sederhana namun elegan, berjalan melewati lobi yang megah itu, kepalanya terangkat tegak. Mereka langsung menuju ruang rapat utama di lantai penthouse. Seluruh manajer departemen sudah menunggu. Ada sekitar 12 orang, pria dan wanita, semuanya berpakaian necis. Mereka berdiri serempak saat Safira masuk. Safira duduk di kursi utama di ujung meja, dengan nenek Halimah di satu sisi dan Pak Antono di sisi lain. Keheningan terasa tegang. Safira bisa melihat tatapan mereka. Mereka penasaran, skeptis, dan mungkin sedikit meremehkan. Seorang wanita muda berhijab, tampak lembut, tiba-tiba menjadi atasan mereka. Pak Antono memulai. Selamat pagi. Perkenalkan, ini adalah Ibu Safira, pemilik baru dan direktur utama dari Grand Halimah Hotel. Seorang pria parubaya yang tampak paling senior, mengenakan pin General Manager di jasnya, berdeham. Selamat datang, Ibu Safira. Saya Darmawan, General Manager. Kami semua di sini siap membantu Ibu beradaptasi. Kata, beradaptasi, itu diucapkan dengan nada yang menyiratkan bahwa Safira adalah orang luar. Safira tersenyum. Terima kasih, Pak Darmawan. Saya menghargainya. Lalu, dia menatap satu persatu manajer di ruangan itu. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya tahu saya baru di sini, tapi hotel ini adalah milik saya, dan saya berniat untuk tahu semua hal yang terjadi di dalamnya. Dia lalu beralih ke pria yang duduk di sebelah Pak Darmawan, yang memegang tablet. Pak Rudi, manajer keuangan, benar? Pria bernama Rudi itu sedikit terkejut karena Safira tahu namanya. Iya, Bu. Saya sudah melihat laporan keuangan singkat semalam, kata Safira, membuat seisi ruangan kaget. Saya lihat ada pos pengeluaran baru yang cukup besar dalam 2 minggu terakhir. Kontrak jasa konsultasi dengan sebuah perusahaan bernama CV Tuntas Jaya. Bisa Anda jelaskan itu konsultasi untuk apa? Dan kenapa pembayarannya dilakukan di muka untuk 1 tahun penuh? Pak Rudi langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka pemilik baru akan langsung melihat detail itu. Pak Darmawan menatapnya tajam. Itu, Bu, itu untuk konsultasi, efisiensi operasional, gagap Pak Rudi. Efisiensi operasional? Tapi saya lihat di laporan lain, biaya operasional kita justru naik 5% minggu lalu. Balas Safira. Matanya yang lembut kini terasa tajam. Dan CV Tuntas Jaya, saya sudah minta Pak Antono memeriksanya tadi pagi. Perusahaan itu baru terdaftar 2 minggu lalu. Ruangan menjadi sunyi senyap. Pak Rudi memucat. Dia tahu dia terpojok. Pak Rudi, suara Safira kini melembut, namun penuh tekanan. Saya di sini bukan untuk mencari musuh.
Saya di sini untuk melindungi aset saya. Saya tanya sekali lagi, siapa yang mengotorisasi pembayaran ini? Pak Rudi menelan ludah. Dia menatap Pak Antono, sang pengacara. Lalu dia menatap Nenek Halimah, yang menatapnya tanpa berkedip. Dia tahu karirnya sudah di ujung tanduk jika dia berbohong. Akhirnya, dia pecah. Maafkan saya, Bu, bisiknya, suaranya gemetar. Perintah itu datang dari Pak Dimas. Seluruh ruangan menahan napas. Pak Dimas, ulang Safira, pura-pura bingung. Suami saya? Apa kapasitasnya di hotel ini? Beliau bilang beliau mewakili keluarga pemilik. Lanjut Pak Rudi, kini pasrah. Beliau bilang ini untuk mengamankan sebagian aset sebelum ibu mengambil alih secara penuh. Beliau yang membawa kontraknya dan memaksa saya memproses pembayarannya hari itu juga. Beliaulah yang menyuruh saya membuat kontrak konsultasi palsu itu. Pengakuan itu adalah bom. Safira merasakan getaran kemenangan yang dingin. Ini adalah langkah pertamanya. Dia menatap seluruh manajer. Mulai hari ini, katanya tegas, saya umumkan akan ada audit eksternal penuh untuk semua departemen. Dan Pak Rudi, terima kasih atas kejujuran Anda. Tolong berikan semua dokumen terkait CV Tuntas Jaya dan semua korespondensi Anda dengan Pak Dimas kepada Pak Antono. Sementara Safira mengambil langkah pertamanya sebagai Ratu Hotel, Dimas dan Ibu Ratih merasakan kejatuhan pertama mereka. Ambulans yang membawa Ibu Ratih yang pingsan tadi malam, setelah diperiksa di UGD dan dinyatakan sehat walafiat, menagih mereka biaya penuh karena dianggap panggilan palsu. Mereka tidak punya uang tunai sebanyak itu. Dengan sisa uang di dompet Dimas, mereka akhirnya menyewa sebuah kamar losmen kecil yang pengap di pinggir kota. Kamar itu berbau rokok dan kamper. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, menimbulkan suara berderit yang menyayat telinga. Ibu Ratih duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun pestanya yang mewah tadi malam, kini tampak kotor dan kusut. Matanya bengkak karena menangis. Tapi air matanya sudah kering, digantikan oleh kemarahan yang membara. Gelandangan. Kita jadi gelandangan. Desisnya, suaranya serak. Ini semua salahmu, Dimas. Salahmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak bilang kalau semua itu milik Safira? Dimas sedang mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti singa dalam kandang. Wajahnya merah padam. Dia baru saja mencoba mengakses rekening gajinya, rekening perusahaan tempat dia bekerja. Dibekukan. Dia mencoba kartu kredit perusahaan. Ditolak. Nenek Halimah telah menutup semua aksesnya. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Diam, Bu, bentak Dimas, frustrasi. Ibu pikir aku tahu akan jadi begini? Aku pikir aku sudah mengendalikannya. Aku pikir dia akan takut saat aku ancam cerai. Ternyata nenek tua itu sudah meracuni otaknya. Lalu sekarang bagaimana? Ratap Ibu Ratih. Kita mau makan apa? Kita mau tinggal di mana? Perhiasanku, tasku, semua ketinggalan di rumah terkutuk itu. Dimas berhenti mondar-mandir. Matanya tertuju pada laptop butut yang dia lempar ke atas tempat tidur. Satu-satunya barang elektronik berharga selain ponselnya yang berhasil dia bawa. Sebuah ide gila dan jahat mulai terbentuk di benaknya. Dia masih punya satu senjata. Sesuatu yang sangat pribadi. Ibu benar, kata Dimas, matanya berkilat licik. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dia sudah menghina kita. Dia sudah mempermalukan kita. Sekarang, giliran kita yang membuat dia berlutut. Ibu Ratih menatap anaknya. Apa rencanamu? Safira boleh punya hotel, desis Dimas. Tapi aku punya masa lalunya. Dia membuka laptop itu. Di dalam folder lama yang tersembunyi, dia masih menyimpan arsip-arsip lama. Foto-foto dan video dari masa bulan madu mereka. Saat itu, Safira belum semantap sekarang dalam berhijab. Ada foto-foto dia di pantai, mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek. Ada video mereka tertawa di kamar hotel, Safira dengan rambut tergerai. Tidak ada yang pornografi. Tapi di mata publik, untuk seorang wanita berhijab yang kini menjadi CEO hotel ternama, foto-foto itu adalah skandal. Itu adalah aib yang bisa menghancurkan reputasinya. Kamu suaminya, bisik Ibu Ratih, matanya kini ikut berkilat, dia mengerti arah pikiran Dimas. Kamu punya hak. Gunakan itu. Hancurkan dia. Dimas menyeringai. Dia membuka aplikasi pesan, mengirimkannya langsung ke nomor Safira. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa membuangku dan ibu seperti sampah? Kamu salah besar, Safira. Dia lalu melampirkan satu foto. Foto Safira yang sedang tertawa,
Rambutnya basah tergerai di tepi kolam renang. Aku punya banyak foto, liburan, kita. Foto-foto yang menunjukkan, Bu CEO, yang asli itu seperti apa. Aku yakin para manajer barumu akan suka melihat ini. Transfer 50% nilai hotel itu ke rekening baruku dalam 24 jam. Atau, semua orang akan melihat betapa munafiknya kamu. Klik. Pesan terkirim. Dimas bersandar, merasa menang. Dia yakin Safira akan takut. Dia yakin Safira akan melakukan apa saja untuk menjaga citra, wanita solehahnya. Di penthouse Grand Halimah Hotel, Safira baru saja selesai rapat maraton dengan tim audit. Dia lelah, tapi puas. Ponselnya bergetar. Dia membukanya, mengira itu dari Nenek Halimah. Matanya terpaku pada layar. Foto itu. Kenangan itu. Lalu pesan ancaman di bawahnya. Perutnya serasa melilit. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ini berbeda. Ini bukan tentang uang atau rumah. Ini tentang kehormatannya. Dia merasa telanjang. Dia merasa kotor. Dia merasa seperti yang Dimas inginkan, lemah dan takut. Tangannya gemetar. Dia segera berlari ke kantor Nenek Halimah yang berada di sebelah ruangannya. Nenek Halimah dan Pak Antono sedang meninjau dokumen saat Safira masuk tanpa mengetuk. Wajahnya pucat pasi. "Nek?" bisiknya, menyerahkan ponsel itu. Nenek Halimah melihat foto itu, lalu membaca pesannya. Wajahnya yang tenang langsung mengeras. "Pria hina," desisnya, suaranya penuh racun. Pak Antono membacanya dari balik bahu nenek. "Safira? Safira harus bagaimana? Nek? Kasih saja yang dia minta." Safira tidak mau foto-foto itu. Safira mulai terisak. "Tidak," kata Nenek Halimah tegas. "Kita tidak bernegosiasi dengan teroris." Pak Antono justru terlihat tenang. Bahkan, ada sedikit senyum tipis di bibirnya. "Bu Safira, tolong tenang," katanya. "Jangan dibalas. Jangan katakan apa-apa." "Tapi Pak, ini," kata Pak Antono, menunjuk ponsel Safira, "adalah anugerah. Hadiah terbaik yang bisa dia berikan pada kita." Safira dan Nenek Halimah menatapnya bingung. "Suami Anda," lanjut Pak Antono, "baru saja melakukan 2 tindak pidana sekaligus. Pemerasan, dan pelanggaran berat Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten pribadi tanpa izin. Ditambah dengan bukti percobaan penggelapan aset hotel yang diberikan Pak Rudi tadi, posisi kita dalam gugatan cerai dan gugatan pidana menjadi sangat kuat. Dia baru saja menyerahkan kepalanya di atas piring perak," kata Pak Antono. "Dia baru saja memberi kita peluru untuk menembak dirinya sendiri." Safira berhenti menangis. Rasa takutnya mulai berganti menjadi amarah yang dingin. Apa yang harus Safira lakukan? "Kita akan segera mendaftarkan gugatan cerai talak hari ini juga," jelas Pak Antono. "Dan kita akan membuat laporan polisi atas percobaan pemerasan ini. Biarkan dia menunggu transfer yang tidak akan pernah datang. Biarkan dia cemas. Dalam kepanikannya, dia pasti akan membuat kesalahan lagi." Safira menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Pak Antono, lalu Nenek Halimah. Dia mengangguk. "Lakukan, Pak Antono," katanya, suaranya kini stabil. "Gunakan semua yang perlu. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi, kecuali di pengadilan." Waktu 24 jam yang diancamkan oleh Dimas berlalu dalam keheningan. Di kamar losmen yang pengap, Dimas dan Ibu Ratih menatap layar ponsel, menunggu balasan yang tidak kunjung datang. Tidak ada panggilan panik dari Safira. Tidak ada tawaran negosiasi. Tidak ada transfer uang sepeser pun. Yang ada hanya gambar centang 2 berwarna biru di aplikasi pesan, menunjukkan bahwa ancaman itu telah dibaca. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. "Dia mengabaikan kita," desis Ibu Ratih, kukunya yang patah-patah mengetuk-ngetuk meja kayu yang lapuk. "Beraninya dia. Setelah apa yang kamu kirim, dia masih berani diam." Dimas merasakan gelombang frustrasi yang memuakan. Senjata terakhirnya, aib pribadi Safira, ternyata tidak ampuh. Atau, lebih buruk lagi, Safira tidak peduli. Dia pasti sedang panik. "Bu, dia sedang memberitahu neneknya. Dia sedang bingung," kata Dimas, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Kita tunggu. Dia pasti akan membalas." Tapi di penthouse Grand Halimah Hotel, tidak ada kepanikan. Yang ada adalah strategi. Sementara Pak Antono dan tim hukumnya menyusun laporan polisi dan gugatan cerai, Nenek Halimah melakukan langkahnya sendiri. Beliau tidak percaya bahwa keserakahan Dimas dan Ibu Ratih hanya didorong oleh keinginan untuk kaya. Ibu Ratih, khususnya.
Nenek Halimah menangkap ada aroma lain di balik tingkah lakunya malam itu, aroma ketakutan. Ketakutan orang yang putus asa. Pagi itu, beliau memanggil seseorang ke ruang kerjanya. Bukan pengacara, bukan pula manajer hotel. Pria itu datang tanpa jas, hanya mengenakan kemeja batik pudar, dan membawa aura pengamat yang senyap. Dia adalah Pak Yanto, seorang investigator swasta yang telah lama menjadi mata dan telinga Nenek Halimah di berbagai lingkarannya. Yanto, kata Nenek Halimah langsung ke intinya, saya mau kamu cari tahu semua tentang Ratih, ibunya Dimas. Bukan data KTP. Saya mau tahu kebiasaannya, teman-temannya, musuhnya. Dan yang paling penting, Nenek Halimah menatap tajam, saya mau tahu utang-utangnya. Saya mencium bau judi. Pak Yanto mengangguk sekali, tidak bicara. Dia hanya menerima foto Ibu Ratih dan selembar cek. Dalam 1 jam, dia sudah pergi. Di sisi lain hotel, Safira memimpin perangnya sendiri. Berbekal temuan awal dari manajer keuangan Pak Rudi, tim audit eksternal yang baru ia tunjuk mulai bekerja. Mereka seperti tim bedah yang membuka lapisan demi lapisan operasional hotel. Dan apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Ternyata, percobaan penggelapan dana oleh Dimas melalui CV fiktif itu hanyalah puncak dari gunung es. Audit menemukan bahwa Pak Darmawan, sang general manager yang tampak begitu profesional, telah menjalankan sistem kerajaan kecilnya sendiri. Kontrak suplai bahan makanan ke dapur utama hotel dimonopoli oleh satu perusahaan. Saat ditelusuri, perusahaan itu milik ipar Pak Darmawan. Kontrak jasa kebersihan dan pertamanan diberikan ke vendor lain dengan harga 30% lebih mahal dari harga pasar. Vendor itu, setelah diselidiki, ternyata mentransfer biaya komisi bulanan ke rekening pribadi atas nama istri Pak Darmawan. Dimas, dalam keserakahannya yang terburu-buru, hanya memanfaatkan sistem korup yang sudah ada. Dia dan Pak Darmawan adalah 2 parasit yang berpesta di tubuh hotel yang sama. Siang itu, Safira memanggil Pak Darmawan ke ruangannya. Pak Antono dan 2 auditor telah menunggunya. Pak Darmawan, sapa Safira tenang, saya ingin menanyakan perihal kontrak dengan PT Boga Sejahtera. Pria itu masih mencoba tersenyum, meski kaku. Tentu, Bu, mereka vendor terbaik kami. Terbaik dalam menagih, mungkin, balas Safira. Auditor lalu menyajikan setumpuk bukti, faktur yang digelembungkan, catatan transfer bank rekening keluarganya, dan kesaksian dari koki kepala yang mengeluh kualitas bahan makanan sering di bawah standar. Wajah Pak Darmawan berubah dari porselen menjadi abu-abu. Dia tahu dia kalah. Ini kesalahpahaman. Ini adalah pencurian. Potong Safira, suaranya dingin. Pak Darmawan, Anda saya berhentikan saat ini juga, tanpa pesangon. Pak Antono akan mengurus tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan. Silakan serahkan kartu akses Anda. Pak Darmawan ambruk di kursinya. Kejatuhannya, yang begitu cepat dan tegas, mengirimkan pesan ke seluruh penjuru hotel, era lama telah berakhir. Sementara itu, di losmen pengap, jam terus berdetak. 24 jam telah lewat. Dimas, dalam kemarahannya yang buta, melakukan kesalahan fatal kedua. Dia pikir aku bercanda, geramnya. Dia membuka akun media sosial baru dengan nama anonim. Dia mengunggah satu foto dari koleksinya. Foto itu tidak jelas, hanya menunjukkan bagian belakang kepala Safira dengan rambut yang sedikit basah. Dia menambahkan tulisan, penasaran dengan wajah asli Bu CEO Halimah? Ini baru permulaan. Lalu, dia menandai lokasi Grand Halimah Hotel. Waktumu habis, Safira. Bersiaplah jadi terkenal. Ketiknya di pesan baru ke Safira, melampirkan tautan ke akun tersebut. Tapi dia tidak tahu, tim keamanan digital Nenek Halimah sudah mengantisipasi ini. Dalam hitungan menit, akun itu dilaporkan secara massal dan ditangguhkan oleh platform. Foto itu lenyap bahkan sebelum sempat dilihat oleh siapapun. Malam harinya, Pak Yanto kembali menemui Nenek Halimah. Dia membawa sebuah map tipis. Sesuai dugaan Anda, Nyonya, katanya pelan. Ibu Ratih punya masalah besar. Utang judi. Awalnya arisan bodong, lalu masuk ke lingkaran judi kartu kelas atas. Kalah besar. Untuk menutupi itu, dia meminjam dari rentenir. Nenek Halimah mendengarkan dengan saksama. Berapa? Total utang pokoknya, dari 3 rentenir berbeda, sekitar 5 miliar rupiah. Dengan bunganya, mungkin sudah menyentuh 7 miliar, lapor Pak Yanto. Safira, yang baru bergabung setelah rapat, menutup mulutnya kaget. 5 miliar. Dia berencana menggunakan hotel itu, simpul Nenek Halimah.
Dia ingin menjadikan hotel cucu saya sebagai mesin ATM pribadinya untuk membayar utang judinya. Ada lagi, Nyonya, lanjut Pak Yanto, para penagih utang itu bukan orang sembarangan. Mereka sudah memberi Ibu Ratih batas waktu terakhir. Batas waktunya, kemarin. Mereka sedang kalap mencarinya. Nenek Halimah menatap laporan di tangannya. Sebuah alamat losmen tertera di sana. Pak Yanto sudah menemukannya. Mereka tahu Ibu Ratih kehilangan sumber uangnya, bisik Pak Yanto. Mereka tidak akan main-main lagi. Nenek Halimah terdiam sejenak. Lalu dia menatap Pak Yanto. Bagus. Sudah waktunya para penagih utang itu tahu di mana dia bersembunyi. Perang dimulai di dua front yang berbeda. Pagi-pagi sekali, Pak Antono, dengan setelan terbaiknya, melangkah keluar dari mobilnya di depan kantor polisi resor kota. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa map tebal berisi laporan resmi. Laporan itu atas nama Safira. Tuntutannya jelas. Percobaan pemerasan, pelanggaran berat Undang-Undang ITE pasal penyebaran konten pribadi, dan pencemaran nama baik. Buktinya tak terbantahkan. Ada tangkapan layar pesan ancaman pertama dari Dimas. Ada foto pribadi Safira yang dikirimkan. Ada tautan ke akun media sosial anonim yang sudah mati itu, lengkap dengan ancaman kedua. Polisi, melihat nama besar, Halimah, di balik laporan itu dan bukti digital yang begitu kuat, segera bertindak. Ini adalah kasus prioritas. Surat perintah penjemputan untuk Dimas segera diproses. Pada jam yang sama, di Pengadilan Agama, tim hukum Pak Antono yang lain mendaftarkan gugatan cerai talak. Gugatan itu bahkan lebih tebal. Isinya adalah rekaman lengkap dari malam ulang tahun Safira, termasuk ucapan talak eksplisit Dimas yang disaksikan oleh 3 orang. Ditambah lagi, bukti percobaan penggelapan dana hotel yang didapat dari Pak Rudi. Dan sebagai paku terakhir di peti mati pernikahan itu, dilampirkan pula salinan laporan polisi tentang pemerasan. Safira tidak menuntut apa-apa selain perceraian secepat mungkin dan penetapan bahwa Dimas tidak berhak atas 1 rupiah pun harta Gonogini, karena telah melakukan nusyus berat dan tindak kriminal terhadap istrinya. Proses hukum yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan, kini dipercepat karena bukti yang luar biasa lengkap. Di front ketiga, yang lebih gelap dan tanpa hukum, Nenek Halimah mengeksekusi langkahnya. Melalui Pak Yanto, sebuah pesan anonim dikirim dari ponsel sekali pakai. Pesan itu singkat, dikirim ke nomor yang dikenal sebagai tangan kanan salah satu rentenir terbesar di kota. Isinya, Ratih, Losmen Melati, kamar 207. Jalan Kramat. Dia bersama putranya. Pesan terkirim. Ponsel itu dipatahkan dan dibuang ke sungai. Nenek Halimah mencuci tangannya, lalu kembali meminum teh paginya. Umpan telah disebar. Di kamar 207 Losmen Melati, suasana seperti di neraka. Dimas dan Ibu Ratih sedang berteriak satu sama lain. Bodoh, bodoh, jerit Ibu Ratih, melempar bantal butut ke arah Dimas. Rencanamu gagal total. Akunnya hilang. Tidak ada yang melihat. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku, balas Dimas tak kalah keras. Aku yang menghancurkan? Coba Ibu lihat diri Ibu. Kalau saja Ibu tidak serakah malam itu. Kalau saja Ibu diam. Kita masih bisa pelan-pelan mengambil alih hotel itu. Tapi tidak. Ibu harus berteriak seperti orang gila. Ibu yang menghancurkan segalanya. Beraninya kamu menyalahkan ibumu. Saat pertengkaran itu mencapai puncaknya, pintu kamar mereka tidak diketuk. Pintu itu langsung ditendang hingga jebol daring selnya. Brak! 3 pria berbadan besar dan berwajah keras masuk ke ruangan sempit itu. Bau alkohol dan rokok kretek langsung memenuhi ruangan. Ibu Ratih menjerit tertahan. Dia langsung mengenali wajah pemimpinnya. Bang Jaka. Bisiknya, gemetar. Pria yang dipanggil Bang Jaka itu tertawa, memamerkan gigi emasnya. Oh, akhirnya ketemu juga, Bu Ratih. Susah sekali ya carinya. Pindah rumah mewah, ya? Matanya melirik sinis ke sekeliling kamar losmen yang menyedihkan. Mana uang kami, Ratih? Sudah sebulan lebih dari janji. Bunganya sudah jalan terus ini. Ibu Ratih merosot ke lantai. Sabar, Bang, saya belum punya uang saya. Bang Jaka memberi isyarat. Salah satu anak buahnya langsung menjambak rambut Ibu Ratih, memaksanya berdiri. Sabar, bentaknya. Kami sudah sabar. Mana hartamu? Mana jaminanmu? Dimas, yang awalnya membeku karena takut, mencoba bertindak. Hei! Jangan sentuh ibu saya. Kalian siapa? Bang Jaka menoleh ke Dimas.
Dia mengamati Dimas dari atas ke bawah. "Oh, ini, investasi, barumu, Ratih? Ini putramu yang katanya, sukses, itu." Anak buahnya yang lain mendorong Dimas hingga terbentur dinding. "Kamu anaknya? Bagus. Berarti kamu yang akan bayar utang ibumu." "Utang apa?" tanya Dimas, suaranya bergetar. "Ibumu ini," kata Bang Jaka, "punya utang pokok 5 miliar sama kami. Sekarang, sama bunga dan biaya cari, totalnya 7,5. Bayar sekarang." Dimas merasa dunianya runtuh. 5 miliar? Dia pikir ibunya hanya berutang kecil. Saya tidak punya uang." "Jangan bohong," teriak Ibu Ratih histeris, melihat nyawanya terancam. Dia menunjuk Dimas dengan jari gemetar. "Dia punya. Dia yang punya. Dia punya hotel. Hotel besar. Ambil dari dia. Ambil semuanya dari dia." Mata Bang Jaka berkilat. Dia menatap Dimas. "Oh, jadi ini jaminannya? Kamu punya hotel?" "Bukan." "Dia bohong," teriak Dimas panik. Tepat saat anak buah Bang Jaka hendak mencengkram Dimas, pintu yang sudah jebol itu kembali didobrak. Kali ini, sekelompok pria berseragam polisi masuk dengan tameng dan senjata terkokang. "Polisi, jangan bergerak. Letakkan senjata." Suasana menjadi kacau balau. Para penagih utang kaget, polisi juga kaget. Mereka datang untuk menjemput satu tersangka pemerasan, tapi malah menemukan 3 tersangka rentenir yang sedang menyandera. Para penagih utang, yang hanya bermodal pisau lipat, segera menyerah di bawah todongan senjata api. Mereka diborgol. Polisi lalu beralih ke Dimas. "Saudara Dimas?" "Iya, Pak, saya." "Anda kami tahan atas laporan percobaan pemerasan dan pelanggaran Undang-Undang ITE," kata petugas, membacakan surat perintahnya. Borgol kedua diklik di pergelangan tangan Dimas. Dimas menatap ibunya dengan nanar. Ibunya, yang juga sedang diinterogasi petugas lain karena terkait sindikat rentenir, kini menatapnya dengan tatapan kosong. "Dimas," rintih Ibu Ratih. "Ini semua karena ibu," teriak Dimas, amarah dan keputusasaannya meledak. "Keserakahan ibu yang membuat kita hancur." Ibu Ratih, mendengar itu, tidak marah. Dia hanya tertawa. Tawa yang kering, serak, dan putus asa. "Hancur? Iya, Dimas. Kita hancur. Hancur lebur." Berita itu meledak sore harinya. Drama keluarga Hotel Halimah, calon pewaris ditangkap atas pemerasan, sang ibu terlilit utang rentenir miliaran. Karma, seperti hidangan mewah, disajikan secara publik dan dingin. Sidang perceraian itu menjadi tontonan publik. Sejak berita penangkapan Dimas meledak, media massa tidak henti-hentinya menyorot drama keluarga Halimah. Wartawan berkerumun di pelataran pengadilan agama, kamera mereka berebut gambar seperti sekawanan burung pemakan bangkai. Safira tiba tepat pukul 9 pagi. Dia tidak bersembunyi di balik kacamata hitam atau penutup wajah. Dia turun dari mobil, mengenakan setelan kerja berwarna gading yang rapi, hijabnya senada, dan berjalan tegak di antara kerumunan. Di sampingnya adalah Nenek Halimah yang tenang, dan Pak Antono yang membawa koper dokumen tebal. Safira tidak menunduk. Matanya menatap lurus ke depan, melewati blitz kamera yang menyilaukan dan teriakan-teriakan wartawan yang memanggil namanya. Dia melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan sebagai seorang direktur utama, bukan sebagai korban. Suasana di dalam ruang sidang terasa dingin dan formal. Di seberang ruangan, di kursi tergugat, duduklah Dimas. Kontrasnya begitu menyakitkan. Dimas tidak lagi mengenakan kemeja batik tulis atau jam tangan mewah. Dia mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye, tangannya diborgol. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Dia tampak menua 10 tahun dalam beberapa hari. Dia diapit oleh 2 orang penjaga. Tak jauh di belakangnya, di kursi pengunjung, duduk Ibu Ratih. Wanita itu mengenakan pakaian kusam yang sama dengan yang ia pakai saat lari dari losmen. Rambutnya berminyak dan matanya merah bengkak, menatap nanar ke depan. Dia datang sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Dia adalah paria. Hakim ketua, seorang wanita paruhbaya yang bijaksana, memulai persidangan. Karena bukti yang luar biasa lengkap dan sifat kasus yang mendesak, melibatkan tindak pidana, sidang itu berjalan cepat. Pak Antono berdiri. Dia tidak perlu banyak bicara. Dia hanya membeberkan bukti-buktinya satu persatu dengan metodis. "Yang mulia," katanya, suaranya tenang dan jelas. "Kami mendaftarkan gugatan cerai talak. Pertama,
Tergugat, Saudara Dimas, telah secara sadar dan di depan 3 saksi, mengucapkan niat talak kepada klien saya, Ibu Safira, pada malam ulang tahunnya. Pak Antono memanggil saksi, salah satu pria berjas yang ikut Nenek Halimah malam itu, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Kedua, lanjut Pak Antono, tergugat telah terbukti melakukan nusyus berat, yaitu, bersekutu dengan ibunya, Nyonya Ratih, untuk melakukan percobaan penggelapan aset milik klien saya. Dia menyerahkan map kedua. Di dalamnya ada kesaksian tertulis dari Pak Rudi, manajer keuangan, lengkap dengan salinan kontrak fiktif CV Tuntas Jaya. Dan yang ketiga, yang mulia, suara Pak Antono memberat, bahkan setelah diusir dari properti klien saya, tergugat masih melakukan tindak pidana, yaitu, pemerasan dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia menyerahkan map ketiga. Isinya adalah salinan laporan polisi, tangkapan layar pesan ancaman, dan foto pribadi Safira yang dijadikan barang bukti. Ruang sidang terhenyak. Hakim ketua membaca dokumen itu, keningnya berkerut dalam. Beliau menatap Dimas dengan pandangan dingin. Tergugat, apa Anda ingin menyangkal bukti-bukti ini? Dimas gemetar. Dia menatap Safira. Safira balas menatapnya, matanya tenang, tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada cinta. Hanya kekosongan. Dia bohong. Teriak Dimas tiba-tiba, membuat para penjaga tersentak. Tidak. Ini semua jebakan. Dia menjebakku. Dia menunjuk Safira, lalu Nenek Halimah. Wanita itu. Dan nenek tua itu. Mereka yang merencanakan ini. Mereka merebut segalanya dariku. Safira, aku suamimu. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Aku minta maaf. Aku hilaf. Tergugat, tenang, bentak hakim. Ibu Ratih di belakang menjerit. Anakku dijebak. Tolong, Yang Mulia. Anakku tidak salah. Perempuan itu yang jahat. Dia sudah meracuni anakku. Suasana menjadi kacau. Hakim mengetuk palunya dengan keras. Tenang. Petugas, tenangkan pengunjung di belakang. Dan bawa dia keluar jika perlu. Ibu Ratih terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Dimas terus meracau. Safira, aku mohon jangan ceraikan aku cinta padamu, jangan ambil hidupku. Tapi sudah terlambat. Hakim ketua berdeham, menatap Dimas dengan pandangan muak. Tergugat, Anda bukan hanya gagal sebagai suami. Anda telah gagal sebagai manusia. Anda mengancam istri Anda, mencoba mencuri hartanya, dan saat gagal, Anda mencoba menghancurkan kehormatannya. Anda memalukan. Palu diketuk. Pengadilan memutuskan. 1. Menjatuhkan talak 1 bain sughra dari tergugat, Dimas, kepada penggugat, Safira. Mulai hari ini, kalian resmi bercerai. Dimas membeku. 2. Lanjut hakim, karena perceraian ini didasarkan pada kesalahan berat dan tindak kriminal yang dilakukan oleh tergugat, maka hak tergugat atas harta Gonogini dinyatakan gugur seluruhnya. Palu kedua diketuk. Itu adalah paku terakhir di peti mati Dimas. Dia tidak mendapat sepeser pun. Ibu Ratih di belakang meraung histeris. Dia tahu ini adalah akhir. Dimas terduduk lemas, borgolnya berdenting. Dia bukan lagi siapa-siapa. Dia tidak punya istri, tidak punya rumah, tidak punya perusahaan, dan tidak punya harta. Dia hanya punya seragam oranye dan kasus pidana yang menantinya. Safira menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa bebas. Dia berdiri, membungkuk hormat kepada hakim, lalu berbalik. Dia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak perlu melihat Dimas yang diseret petugas. Dia tidak perlu mendengar raungan Ibu Ratih yang memanggil-manggil namanya. Di luar, blitz kamera kembali meledak. Tapi kali ini, Safira berhenti. Dia berdiri di depan puluhan mikrofon. Hari ini, katanya, suaranya jelas dan disiarkan ke seluruh negeri. Keadilan telah ditegakkan. Sistem hukum telah melindungi saya. Saya berterima kasih. Seorang wartawan berteriak, Ibu Safira, apa pesan Anda untuk suami Anda? Safira menatap lurus ke kamera. Dia bukan lagi suami saya. Mulai hari ini, saya hanya akan fokus untuk maju, memimpin Grand Halimah Hotel, dan memastikan apa yang terjadi pada saya, tidak terjadi pada wanita lain. Dia membungkuk sedikit, lalu berjalan menembus kerumunan. Nenek Halimah menggandeng lengannya erat. Saat dia masuk ke mobil, dia melihat sekilas. Dimas sedang didorong masuk ke mobil tahanan. Di sisi lain pelataran, Ibu Ratih duduk sendirian di bangku taman, menangis histeris, diabaikan oleh semua orang.
Safira memalingkan wajahnya dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. 2 tahun berlalu. Kota Jakarta telah banyak berubah, begitu pula Grand Halimah Hotel. Di bawah kepemimpinan Safira, hotel itu tidak hanya pulih, tapi melesat menjadi standar baru kemewahan dan pelayanan. Safira, yang dulu diremehkan sebagai wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa, kini menjadi salah satu wajah baru di dunia bisnis Indonesia. Fotonya menghiasi sampul majalah bisnis, bukan sebagai korban atau janda kaya, tapi sebagai CEO inovatif tahun ini. Dia merombak total manajemen hotel, mempromosikan Pak Rudi yang jujur menjadi direktur keuangan yang baru, dan membangun tim yang solid berdasarkan integritas, bukan nepotisme. Hotel itu kini memiliki 3 cabang baru yang sedang dibangun di Bali dan Surabaya. Hari itu, Safira berdiri di podium di ballroom utama hotelnya sendiri. Ratusan tamu penting, pejabat, dan wartawan hadir. Dia tidak lagi mengenakan setelan gading yang kaku. Dia mengenakan gaun batik modern yang dirancang khusus, hijabnya memancarkan keanggunan. Dia tidak sedang meresmikan hotel baru. Hari ini, dia meresmikan Yayasan Halimah Cahaya Ibu. Saya berdiri di sini, kata Safira, suaranya menggema di ruangan, bukan hanya sebagai CEO. Saya berdiri di sini sebagai seorang wanita yang pernah merasa takut dan tidak berdaya. Saya pernah diancam. Saya pernah direndahkan. Dan saya tahu, di luar sana, ada ribuan wanita lain yang masih terjebak dalam situasi itu. Matanya menatap lurus ke hadirin, penuh empati dan kekuatan. Yayasan ini adalah janji saya. Janji yang dibuat dari rasa sakit saya sendiri. Kami akan memberikan perlindungan hukum gratis, pelatihan keterampilan bisnis, dan tempat tinggal aman bagi para wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami akan mengubah ketakutan mereka menjadi kekuatan. Di barisan depan, Nenek Halimah menyeka air mata harunya. Beliau tidak bisa lebih bangga lagi. Cucunya telah melewati ujian terberat dalam hidupnya dan keluar bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai pelindung bagi orang lain. Tepuk tangan membahana. Safira turun dari panggung, dan dia kini benar-benar menjadi ratu. Bukan hanya ratu hotel, tapi ratu di atas kerajaannya sendiri, yang dibangun di atas pilar kekuatan dan kebaikan hati. Dia telah mengubah racun yang dilemparkan padanya menjadi obat bagi orang lain. Di tempat lain, di sudut kota yang kumuh dan terlupakan, sebuah adegan kontras yang brutal sedang terjadi. Di dalam ruang kunjungan penjara yang suram dan berbau disinfektan murah, Dimas duduk di balik kaca tebal. Dia kini kurus, tatapannya kosong. Hukuman 5 tahun penjara atas pemerasan dan percobaan penipuan telah merenggut sisa-sisa semangatnya. Seorang wanita tua duduk di seberang kaca, memegang gagang telepon dengan tangan gemetar. Itu adalah Ibu Ratih. 2 tahun telah menghancurkannya. Dia tidak lagi tinggal di rumah mewah, atau bahkan losmen. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit, hasil belas kasihan seorang kerabat jauh. Untuk menyambung hidup, dia bekerja. Dia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan Padang dekat terminal. Seluruh hartanya yang disita rentenir tidak pernah kembali. Dia hidup dalam kemiskinan yang dulu selalu ia hina. "Kamu bawa apa?" tanya Dimas, suaranya datar, melalui telepon internal yang berderit. Ibu hanya punya sedikit nasi bungkus." Bisik Ibu Ratih, malu. "Nasi lagi?" bentak Dimas. "Aku butuh uang, Bu, bukan nasi." Di dalam sini keras. "Ibu tidak mengerti?" "Ibu tidak punya uang, Dimas," ratap Ibu Ratih. "Gaji ibu habis untuk bayar sewa kos. Kamu pikir ibu hidup enak? Ini semua karena kamu. Kalau saja kamu tidak bodoh. Kalau saja kamu dengar kata ibu dari awal untuk menguasainya pelan-pelan." "Sudah terlambat menyalahkan, Bu," balas Dimas, amarahnya tersulut. "Ini semua juga karena keserakahan ibu. Utang judi 5 miliar. Ibu gila. Ibu yang menyeretku ke neraka ini." "Anak durhaka," jerit Ibu Ratih, memukul kaca. Petugas penjara segera membentaknya. Waktu kunjungan habis. Telepon dimatikan. Dimas digiring kembali ke selnya. Ibu Ratih berjalan keluar dari penjara, gontai. Dia kembali ke warung makan tempatnya bekerja. Bau gulai dan keringat menyengat hidungnya. Dia berjalan ke dapur belakang yang kotor, untuk melanjutkan tumpukan piring kotornya. Saat dia sedang menggosok panci gosong, sebuah televisi tua di sudut warung menyiarkan berita sore. Ibu Ratih tidak sengaja mengangkat wajahnya. Di layar itu, dia melihatnya. Dia melihat Safira. Safira yang bersinar, Safira yang cantik, Safira yang sedang diwawancarai tentang peluncuran yayasan barunya. "Ibu Safira,
Anda adalah inspirasi, kata si pembawa acara. Ibu Ratih membeku. Tangannya yang memegang sabut baja berhenti bergerak. Dia menatap wanita di layar itu. Wanita yang dulu ia sebut, tidak tahu apa-apa. Wanita yang ia usir. Wanita yang kini memiliki segalanya yang pernah ia impikan. Sementara dia, Ibu Ratih, tidak memiliki apa-apa selain tumpukan piring kotor dan penyesalan yang abadi. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Dia hanya menatap layar, kosong. Karma telah dibayar lunas.